Ya, para ulama-ulama salaf dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tesis saya di S2 UIN Suskarya itu tentang ilmu pengetahuan bumi dan antariksa di dalam sejarah peradaban Islam. Saya sudah menyebutkan di sana bahwa para ilmuwan muslim seluruhnya mengatakan bumi itu bulat. Tetapi akhir-akhir ini begitu derasnya pula arus informasi dari Arab Saudi yang menyatakan bumi itu datar. Maka saya terkejut. Nah, karena keterkejutan itulah saya membuat video ini untuk menjemput kembali apa yang sudah saya tulis tahun 2002. Sekarang sudah 2025 dan 2025 berarti sudah 23 tahun yang lalu saya menulis tentang bumi bulat menurut kajian ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Itu saya baca dalam buku-buku sains juga demikian, dalam buku tafsir juga demikian. Tahu-tahu akhir-akhir ini muncul mengatakan bumi itu datar. Masya Allah. Tapi kita dengarkan juga apa alasannya berikut ini. Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, sampai menulis buku tentang hal itu, bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Masya Allah. Bumi ini adalah datar. Itu fatwa para ulama. Ya, fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Rupanya fatwa Ibnu Taimiyah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian-kajian seperti itu ada juga bagusnya. Jadi ilmu yang selama ini saya tinggalkan, akhirnya terpaksa saya menggali kembali. Ternyata minat saya yang dulu begitu berkobar-kobar menulisnya, setelah itu dia menjadi diam, sekarang berkobar-kobar kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, kita dengarkan sedikit bagaimana komentar orang tentang bumi itu datar atau bulat. Kita tinjau juga menurut sains, juga menurut Al-Quranul Karim. Masya Allah. Nah, Ustaz, Masya Allah. Ana yang lagi rame sekarang Ustaz dibicarakan di media sosial seperti Facebook dan sebagainya, itu tentang bahkan terjadi perdebatan antara yang pro bumi itu bulat, datar, iya. Seperti kita lihat Ustaz, ini seolah-olah datar seperti itu, dan kemudian menjadi viral, menjadi ramai sekali. Seakan-akan nggak ada hal yang lain yang dibicarakan gitu. Sebenarnya seperti fenomena seperti itu kayak gimana Ustaz ya kalau kita mau? Ya, barakallahu fikum. Bicara seperti itu. Ya. Ya, saya juga pernah ditanyakan beberapa hal tentang masalah itu. Yang pertama, dalam Islam hal-hal seperti ini
bukannya tidak perlu dibahas. Iya. Tapi apakah kita sudah menguasai hal-hal yang lebih penting Iya. tentang masalah ibadah kita, masalah iman kita, masalah ketakwaan kita kepada Allah, sampai kita perlu membahas dengan berdalam-dalam masalah ini. Masya Itu yang jadi pembahasan pertama. Di dalam Al-Quran kita ketahui perkara-perkara yang tidak begitu dibutuhkan untuk keimanan kita itu dilarang ditanyakan. Sampai pun ada hal-hal yang belum terjadi, belum kita butuhkan. Nanti ketika butuhkan baru kita bertanya, baru kita membahas. Masya Allah. Jadi kita mengenal Allah itu adalah melalui 3 cara. 3. Pertama, melalui mengenal nama Allah. Siapa namanya yang kita sembah itu? Ternyatanya namanya Allah. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang kedua, kita mengenal Allah itu melalui mengenal sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat Allah itu? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Nah, jadi Allah itu bersifat Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Maha Pemelihara. Jadi dengan mempelajari tentang ruang angkasa, kita tahu bagaimana hebatnya Allah memelihara bumi ini sehingga stabil untuk manusia. Ketika datang meteor atau asteroid akan menyerang bumi, ditangkap oleh gravitasi bulan. Maka bulanlah yang wajahnya sudah bopeng-bopeng menjadi danau bekas tabrakan dari meteor atau asteroid. Kalau asteroid ini pecahan bintang. Ada lagi komet bentuknya koma. Jadi selamatlah bumi ini karena gravitasi bulan mampu menangkap benda-benda yang akan menerpa bumi. Kalaupun sudah ditangkap oleh bumi, oleh rembulan tidak sepenuhnya tertangkap, masih lepas dari rembulan, maka di bumi ada namanya gravitasi bumi yang paling kuat arah ke utara. Maka digiringlah benda itu tadi, dia mengecil ketika bergesekan dengan udara, dan intinya dari asteroid itu masih ada, maka akan digiring oleh gravitasi bumi ke kutub utara. Di kutub utara itu hanya es semata-mata, sehingga selamatlah kehidupan di bumi ini, terutama manusia yang berada di lintasan Khatul Istiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Walillahil hamd. Nah, jadi kesimpulannya bumi ini bulat, masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang perkara-perkara yang kalau ditampakkan menyulitkan bagimu. Ini enggak boleh yang seperti ini. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, ini termasuk penyebab binasanya umat-umat yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama halaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim." Yang menjadi sebab umat-umat sebelum kalian binasa terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan saat itu.
jika mereka selalu menyelisih perintah Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya, Rasulullah SAW waktu menyebutkan wa yakrahu lakum thalathan, Allah membenci dari kalian 3 perkara. Di antaranya adalah kasratus su'al, terlalu banyak mempermasalahkan hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam iman. Anda ketika ingin membahas, misalnya dari masalah contoh bumi itu bulat atau bumi itu hamparan, ya, karena ada sebagian yang memahami kata-kata dalam Al-Quran, mihada, ya, kami bentangkan bumi itu. Ada yang memahaminya bahwa bumi itu dataran semua, daratan semua, terhampar semua. Para ulama lain mengatakan tidak, bumi itu bulat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, jadi ulama yang mengatakan bumi ini datar betul kalau dilihat dari dekat. Ulama yang mengatakan bumi ini bulat betul kalau dilihat dari satelit atau dilihat dari jauh. Jadi kedua-duanya benar. Yang tak benar itu orang yang tidak mau belajar atau orang yang tidak mau mempunyai keseimbangan ilmu tentang ilmu astronomi dan ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu tafsir. Makanya populerlah ayat yang menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi titik tolaknya walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu pengetahuan derajatnya akan diangkat oleh Allah. Lanjut kita pemahaman. Dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang lainnya mengatakan bumi itu bulat. Nah, iya. Ya, dan tidak bertentangan antara kenyataan bumi itu terhampar dengan bulatnya bumi. Kenapa? Ini hanya bertentangan kalau sesuatu itu kecil. Kalau sesuatu itu lebar, besar, seperti saat ini kita lihat, tidak bertentangan. Ala kulli hal, ya, yang jelas perkara-perkara seperti ini, selama itu ada perselisihan di kalangan para ulama dalam memahaminya, kemudian toh juga itu tidak mempengaruhi iman kita, ya, apakah dengan kenyataan bumi itu bulat menjadikan Anda misalnya tidak bisa menghadap kiblat? Kan tidak. Menjadikan Anda tidak bisa khusyuk beribadah? Kan tidak. Menjadikan Anda tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Al-Qur'an menjelaskan semua dengan rinci cara mengenal Allah, meningkatkan iman. Tentu hal-hal ini lebih pantas untuk kita bahas dan kita kaji. Iya. Yakni sekarang coba kita tanyakan sama mereka yang membahas masalah ini. Tentang perkara sholat saja. Nah, jadi perkara sholat saja banyak orang yang masih belum paham. Nah, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Karena itu terus-meneruslah kita menuntut ilmu, terus-meneruslah belajar, dan bertemanlah dengan orang yang soleh. Seperti kata Wali Songo di dalam satu syair menyatakan, tombo hati iku limo perkarane. Obat hati itu ada 5 macam. Ambil satu saja. Wong kang saleh kumpulono. Itu saya ambil petik di tengah saja. Wong kang saleh kumpulono, artinya selalulah berteman dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau beribadah, orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin banyak punya ilmu, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Nah, ini penting bagi kita. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Mulai kita dalam buayan sudah ada pendidik itu. Sambil goyang-goyangkan buayan, ibu kita mengatakan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Dikatakan ini terjadinya sekarang. Padahal para ulama ahli tafsir menafsirkan ini kejadiannya pada hari kiamat. Ya, seperti bukit-bukit yang berjalan misalnya, yang bergerak, itu pada hari kiamat. Nah, bukit-bukit yang berjalan dilihat dari kiamat, tapi menurut sains ada juga perjalanannya 5 cm per tahun bersama dengan lempeng bumi, lempeng tektonik. Nah, kita bahas nanti bagaimana secara ilmiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.